akankah gereja Katolik lebih toleran dengan LGBT, lebih toleran dengan pernikahan sejenis? Ini debat yang sedang hot, sedang hangat, merespon pernyataan Paus Fransiskus di awal Oktober ini. Kita mulai dengan berita-berita. Ini contoh beritanya, misalnya ini dari NPR, dikatakan bahwa Paus memungkinkan untuk memberkati pernikahan sesama jenis. Ini pula berita dari yang lain lagi menyatakan juga bahwa pernikahan sejenis sangat mungkin pada waktunya itu juga diberkati. Majalah Time mencoba masuk lebih jauh, mencari apa makna tersirat dari pernyataan Paus itu, bahwa mungkin pastor memberikan berkat kepada pernikahan sejenis. Nah, di sini Time mengatakan bahwa ajaran resmi gereja tetap tidak berubah, bahwa gereja meyakini pernikahan itu antara lelaki dan perempuan untuk melahirkan keturunan. Dengan sendirinya pernikahan sesama jenis tidak termasuk dalam pernikahan resmi versi gereja yang original, tapi juga di luar ajaran resmi. Nampaknya Paus mengembangkan kemungkinan lain, memberikan pelayanan kepada mereka yang memiliki paham yang berbeda, sehingga gereja pun memberikan satu fungsi bahkan bagi mereka yang tidak sepaham, termasuk mereka yang meyakini same-sex marriage, pernikahan sesama jenis. Lalu ramailah itu muncul diskusi mengapa Paus Fransiskus bisa seterbuka ini, bisa setoleran ini soal LGBT. 3 hal yang dieksplor. Pertama, karena Paus Fransiskus berasal dari Argentina, dan kita tahu negara Argentina sejak tahun 2010 sudah melegalkan pernikahan sejenis. Sudah 13 tahun negara itu, negaranya Paus Fransiskus, pernikahan sejenis dibolehkan. Kedua juga, sejak muda Paus Fransiskus dikenal seorang pemikir, aktivis dari teologi pembebasan. Ini satu gerakan yang muncul di Amerika Latin kemudian meluas, yang lebih menekankan doktrin agama bersandarkan pada kebebasan, keadilan, dan kesetaraan. Dan juga ini isu-isu LGBT, same-sex marriage ini juga itu dekat dengan isu-isu kesetaraan. Ketiga juga, Paus menyadari bahwa zaman sudah berubah. Banyak muncul gereja-gereja di Eropa yang memberikan pelayanan kepada pernikahan sejenis, dan juga sekarang ini hak asasi manusia dari PBB juga melindungi hak individu untuk melakukan pernikahan sejenis, hak untuk memilih sexual orientation. Dan kita melihat kemudian bahwa memang sudah terjadi sekarang ini 34 negara yang melegalkan pernikahan sejenis. Awalnya tahun 2001 itu Belanda, sekarang ini hampir di semua benua ada negara yang melegalkan itu. Ada di Amerika Latin, ada di Amerika Selatan, ada di Eropa, ada di Asia, ada di Australia, juga ada di Afrika. Dan negara-negara yang melegalkan itu negara-negara yang sangat maju, negara-negara yang sangat tinggi sekali tingkat kemampuannya membahagiakan warga negara yang diukur oleh World Happiness Index. Nah, ke depan kita akan lihat bahwa memang kita sudah terbiasa dengan perbedaan agama, sudah terbiasa dengan perbedaan konsep soal Tuhan, sudah terbiasa dengan perbedaan cara ibadah. Berikutnya mungkin kita pun akan terbiasa dengan perbedaan orientasi seksual berdasarkan interpretasi agama. Karena ketika seorang guru suci tiada, ketika nabi-nabi tiada, yang tersisa adalah perbedaan tafsir dari para pengikutnya. Demikianlah ekspresi data bersama saya, Denny Jia.